Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Mutiatur Raudhoh, biasa dipanggil Mutia, dari Prodi Pendidikan Kimia, UIN Wali Songo Semarang tahun 2020. Tahukah kalian, sekarang banyak sekali permasalahan di dunia yang menyebabkan kondisi yang tidak seimbang. Terlihat dari beberapa masalah berikut, baik air, kualitas pendidikan yang kurang, kerusakan lingkungan, dan polusi udara. Hal ini yang mencetuskan tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang biasa kita kenal sebagai Sustainable Development Goals. Direct atau SDGs ini diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlupakan atau yang biasa dikenal dengan no one left behind. SDGs ini memiliki 17 tujuan yang dapat dilakukan untuk dalam pendidikan, memiliki peran penting untuk membangun sumber daya yang berkualitas, serta modal untuk mewujudkan masa depan berkelanjutan. Kualitas pendidikan yang baik tentu perlu untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih produktif, kompetitif, dan juga mampu bersaing di kancah dunia. Program SDGs dalam upaya membangun quality education telah merumuskan 10 tujuan yang dirancang. Salah satu adalah untuk memastikan bahwa semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Lalu bagaimana upaya pendidikan kimia untuk mewujudkan tujuan ini? Yang pertama, memberikan fasilitas yang memadai. Fasilitas dalam pendidikan itu berupa pendidikan yang berkualitas juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencetak generasi yang mampu membuat perubahan dan menciptakan pembangunan yang dapat menjadi kualitas berkelanjutan.
itu, biaya hidup yang semakin tinggi membuat mereka berpikir beribu-ribu kali untuk melanjutkan studi atau bekerja. Pemberian beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu juga dapat memberikan kesempatan emas bagi generasi yang memiliki prestasi, sehingga dapat memberikan kontribusi kepada negara dengan membuktikan mampu bersaing di kancah internasional. Selain itu, program pemanfaatan pendidikan merupakan hal yang terkenal. Kita lihat, pendidikan di Indonesia memiliki perbedaan sangat jauh antara di kota dan di desa. Oleh karena itu, banyak pendidik yang berkompetensi menjadi pindah ke kota dan akhirnya berkurang pendidik yang ada di desa. Tujuan dari SDGs selanjutnya yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Dan energi bebas dan terjangkau. Nah, di sini saya akan menggabungkan hubungan antara pendidikan, kehidupan sehat, dan lingkungan sejahtera. Bagaimana sih ilmu kimia dalam mendeteksi molekul gas? Yang pertama, masalah mengenai bahan bakar. Bahan bakar berupa minyak bumi, batu bara, gas alam, berasal dari fosil. Fosil merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Bahan bakar dari fosil itu akan habis sehingga terjadilah krisis energi. Ilmu kimia berperan dalam menyelesaikan permasalahan krisis energi. Contohnya, pemakaian sumber energi alternatif, yaitu alkohol, energi nuklir, geotermal atau sinar bumi. Selanjutnya, yaitu program Langit Biru. Program Langit Biru bertujuan untuk meminimalisir polusi udara akibat pemanfaatan energi. Transportasi adalah salah satu penyebab polusi udara. Polusi udara terjadi akibat emisi gas buang yang ditimbulkan dari penciptaan energi. Emisi gas buang meliputi karbon dioksida, hidrokarbon, nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan masih banyak lainnya. Saat ini, transportasi masih menggunakan energi tidak terbarukan, seperti bensin, solar, sulfur, dan lain-lain yang mengandung bahan bakar. Untuk mengurangi pencemaran itu, perlu dicarikan energi alternatif seperti LPG atau liquid petroleum gas dan CNG atau compressed natural gas. Lalu bagaimana sih peran pendidikan kimia dalam menyukseskan tujuan dari Sustainable Development Goals? Lalu, upaya apa yang digunakan pendidikan kimia dalam menciptakan lingkungan hidup dan lingkungan sehat? Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau yang biasa dikenal IPTEX berpengaruh pada perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Pesatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih berorientasi pada profit. Sikap peduli dan sadar terhadap lingkungan cenderung diabaikan oleh para pengusaha, bahkan
Pendidikan untuk pembangunan merupakan gagasan yang berasal dari pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan sendiri merupakan sebuah konsep pendekatan sistem pendidikan yang bertujuan untuk memperkenalkan nilai, konsep, dan keterampilan, serta sikap untuk mau menghargai dan mengapresiasi hubungan antara budaya, manusia, dan biofisik di sekitarnya. Pembelajaran kimia memiliki peran penting sebagai salah satu mata pelajaran sarana untuk mengimplementasikan pembelajaran untuk pengembangan berkelanjutan. Konsep dalam pengembangan kimia memiliki kaitan erat dengan lingkungan, sehingga merangsang kreativitas dan inovasi dari siswa untuk dapat menggunakan konsep kimia dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan di sekitarnya. Implementasi nilai-nilai pengembangan berkelanjutan dapat diterapkan pada materi larutan elektronik atau elektrolit, reaksi oksidasi, reduksi, dan masih banyak lagi. Nah, untuk itu, dalam pendidikan kimia untuk menciptakan lingkungan, maka diperlukan strategi pembelajaran untuk penerapan pembelajaran berorientasi pengembangan berkelanjutan. Yang pertama, model pembelajaran berbasis pengalaman. Model pembelajaran berbasis pengalaman merupakan model pembelajaran yang menjadikan pengalaman siswa sebagai media belajar atau pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan baru. Yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis proyek, yaitu model yang menstimulasi siswa untuk dapat melakukan suatu proses penelitian terhadap suatu permasalahan di akhir dengan adanya sebuah hasil proyek yang dikomunikasikan dan disajikan. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis penyelidikan, yaitu model yang merangsang siswa untuk dapat menemukan dan menggunakan informasi, gagasan, dan keterampilan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap suatu hal. Pada model ini, siswa dituntut untuk melakukan penyelidikan melalui metode ilmiah terhadap suatu konsep baik untuk menyelesaikan dan mengeksplorasi suatu permasalahan. Yang terakhir yaitu pembelajaran berbasis masalah. Pada pembelajaran ini, menyediakan pengalaman langsung dan otentik yang mendorong siswa untuk dapat belajar aktif, mengkonstruksi pengetahuan, dan mengintegrasi konteks belajar baik di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Nah, yang terpenting dalam metode ini yaitu menumbuhkan sikap kesadaran terhadap lingkungan, di mana sikap tersebut merupakan representasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa melalui pembelajaran kimia untuk dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan di sekitarnya. Seorang siswa dinyatakan memiliki kesadaran terhadap lingkungan apabila mampu mengimplementasikan konsep kimia yang telah diketahui untuk menyelesaikan permasalahan serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Kesadaran terhadap lingkungan merupakan salah satu tujuan dominan dalam literasi lingkungan. Terdapat 5 komponen yang terdapat dalam literasi lingkungan. Yang pertama, yaitu knowledge atau yang juga dikenal pengetahuan. Yang kedua yaitu attitude atau perilaku. Dan yang ketiga behavior, sikap atau perilaku juga. Yang keempat yaitu awareness atau kesadaran, dan itu yang paling penting. Yang terakhir yaitu involvement, yaitu keterlibatan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini saya ambil dari hubungan antara pendidikan, kehidupan kesehatan, dan lingkungan sehat.
Pembelajaran kimia berbasis pengembangan berkelanjutan merupakan salah satu strategi khusus untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran siswa terhadap lingkungan. Secara teori, berbagai penelitian yang